Kita semua pernah mengalaminya. Semangat membara di awal tahun, bikin resolusi bombastis. Tahun ini gue bakal super produktif, jadi versi terbaik diri gue. Tapi seminggu berlalu, 2 minggu. Tahu-tahu malah maraton nonton serial sambil bilang, besok deh, gue mulai. Masalahnya, besok seringkali nggak pernah datang. Kita tahu persis apa yang harus dilakukan. Mulai proyek, olahraga, belajar. Tapi tetap aja nggak ada aksi nyata. Rasa bersalah mulai datang pelan-pelan. Kita mulai merasa gagal lalu membenarkan diri. Ya udahlah, emang guenya aja yang begini. Tapi masalahnya lebih dalam dari sekadar malas. Ini soal siklus yang berulang. Punya ambisi, nggak mulai, rasa bersalah, menyerah, balik lagi ke awal. Sama kayak lagu yang diputar ulang terus, tanpa akhir. Siklus ini nggak cuma bikin kita stuck, tapi juga ngikis rasa percaya diri. Jadi, gimana cara keluar dari lingkaran setan ini? Yuk, kita bongkar akar masalahnya. Pelan-pelan, satu langkah pertama. Banyak orang bilang mereka nunda karena malas. Tapi sebenarnya bukan itu. Kita menunda karena takut. Takut gagal. Takut dihakimi. Takut nggak cukup bagus. Kadang kita perfeksionis. Pengen semuanya sempurna. Padahal sempurna itu ilusi. Atau kita ngerasa overwhelmed. Terlalu banyak yang harus dilakukan. Sampai nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi otak kita memilih jalur paling nyaman, yaitu menghindar. Nonton YouTube, scroll TikTok, tidur, atau ngapa-ngapain yang nggak ada hubungannya sama tujuan kita. Dan saat kita menghindar, sesungguhnya kita sedang membiarkan waktu lewat tanpa makna. Menunda itu cara halus kita menolak realita. Tapi pelan-pelan, penundaan justru menambah beban. Kita tahu harus mulai, tapi semakin ditunda, makin berat rasanya buat mulai. Penundaan itu bukan cuma bikin kamu nggak produktif, tapi pelan-pelan bisa merusak hidupmu. Mungkin kamu pikir, cuma nunda sehari 2 hari. Tapi kalau sehari jadi seminggu, seminggu jadi sebulan, tahu-tahu 1 tahun lewat, dan kamu masih di tempat yang sama. Penundaan mencuri hal-hal penting dalam hidup kita, seperti cita-cita yang gak pernah diwujudkan, peluang yang terlewat, dan kadang hubungan yang rusak karena kita gak bertindak tepat waktu. Yang lebih bahaya, menunda bisa bikin kamu kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Kamu mulai ragu, kamu mulai mikir, apa gue emang pemalas? Apa gue emang gak mampu? Padahal masalahnya bukan kamu, tapi kebiasaanmu. Menunda adalah kebiasaan. Dan seperti semua kebiasaan buruk, dia bisa diubah. Tapi perubahan cuma akan datang kalau kamu berani jujur dan mulai bergerak. Pernah gak sih kamu bilang, aku belum mulai karena belum siap, belum sempurna? Kita sering nunggu momen yang pas, kondisi yang ideal, alat yang lengkap. Tapi jujur aja, semua itu sering cuma alasan. Kita takut terlihat gagal, kita takut hasilnya nggak bagus, dan perfeksionisme jadi topeng dari rasa takut kita sendiri. Sempurna itu bukan syarat untuk mulai. Karena kebenarannya, yang sempurna itu justru yang diselesaikan. Yang bikin kita maju bukan niat besar, tapi langkah kecil yang dikerjakan terus. Orang hebat bukan karena nggak pernah salah, tapi karena mereka terus jalan meski salah. Jadi kalau kamu nunggu sempurna baru mulai, kamu nggak akan pernah mulai. Mulai aja dulu, buruk nggak apa-apa, yang penting bergerak. Semakin kamu menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah, semakin sulit kamu bergerak. Ini siklus lingkaran setan. Dan kamu perlu tahu,
Satu-satunya cara keluar adalah menyadari kamu sedang terjebak di dalamnya. Penundaan akan mengarah pada rasa bersalah. Rasa bersalah akan mengarah pada self-judgment. Self-judgment akan mengakibatkan lebih banyak penundaan. Siklus ini bukan soal waktu, tapi tentang emosi yang belum selesai. Jadi, mulai dari mana? Dari kejujuran. Akui bahwa kamu sedang menunda, bukan menyalahkan keadaan, tapi mengakui kenyataan. Lalu tanyakan ke diri sendiri, apa yang sebenarnya aku takuti? Takut gagal? Takut diejek? Atau takut tidak sempurna? Jadi gimana caranya biar kita nggak terus-terusan masuk ke jurang penundaan? Jawabannya bukan motivasi besar, tapi strategi kecil yang bisa langsung kamu praktekkan. Teknik pertama, yaitu 5-minute rule. Bilang ke diri sendiri, gue cuma bakal kerjain ini 5 menit aja. Kenapa 5 menit? Karena 5 menit itu cukup ringan buat dilakuin, dan cukup kuat buat memecah hambatan awal. Begitu kamu mulai, seringkali kamu nggak pengen berhenti. Teknik kedua, yaitu teknik Pomodoro. 25 menit fokus, 5 menit istirahat, ulangi 4 kali, lalu ambil istirahat panjang. Teknik ini bisa bantu otak kamu fokus tanpa ngerasa capek berlebihan. Teknik ketiga, yaitu break the first barrier. Kadang, hal tersulit cuma satu, yaitu memulai. Jadi, pecahlah tugas besar jadi tugas mikro. Bukan nulis laporan, tapi buka dokumen dan tulis 1 kalimat. Bukan olahraga, tapi pakai sepatu lari. Sesederhana itu. Ingat, gerakan kecil lebih baik dari niat besar yang gak jadi apa-apa. Yang penting bukan seberapa besar langkahmu, tapi seberapa konsisten kamu melangkah. Mungkin kamu pernah ngerasa semangat banget setelah nonton video motivasi. Tapi besoknya semangat itu hilang, kamu balik ke kebiasaan lama. Kenapa bisa gitu? Karena motivasi itu nggak bisa diandalkan. Tapi kebiasaan bisa diandalkan. Kalau kamu bisa mengubah tindakan kecil jadi rutinitas, hidup kamu bisa berubah perlahan, bahkan tanpa kamu sadari. Mulai dari satu hal, bikin pagi kamu punya makna. Bangun, beresin tempat tidur, minum air putih, buka jendela, duduk 5 menit tanpa distraksi. Kecil, tapi itu jadi pondasi. Karena kebiasaan kecil akan membentuk identitas, dan identitas akan membentuk hidup. Bukan lagi soal target besar, tapi soal siapa kamu setiap hari. Kamu jadi orang yang memulai, orang yang bertindak, orang yang punya arah. Gunakan alat bantu seperti habit tracker, jurnal, atau sticky note. Jadikan progresmu terlihat, meski sekecil apapun, dan kalau suatu hari kamu jatuh, nggak apa-apa. Yang terpenting, jangan berhenti. Lanjut lagi besok. Karena yang bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten. Sekarang, kamu udah tahu kenapa kamu sering menunda. Kamu juga udah tahu dampaknya. Kamu bahkan tahu caranya untuk mulai. Tapi ada satu hal terakhir yang paling penting. Kamu nggak butuh motivasi besar. Kamu cuma butuh keputusan kecil. Keputusan buat mulai. Hari ini. Sekarang juga. Tanyakan ini ke diri sendiri. Apa satu hal kecil yang bisa aku mulai hari ini? Tanpa nunggu sempurna. Tulis jawabannya. Lalu lakukan. 1 langkah pertama itu jauh lebih kuat daripada 1000 rencana yang gak dikerjakan. Kamu bisa nonton video ini berkali-kali, tapi hidupmu gak akan pernah berubah sampai kamu benar-benar bertindak. Jadi, sebelum kamu tutup video ini, ambil waktu 30 detik, duduk diam, tarik napas pelan.
dan mulai. Apapun itu, sekecil apapun. Karena kamu nggak perlu jadi hebat dulu untuk mulai. Tapi kamu harus mulai untuk bisa jadi hebat. Dan kalau kamu nonton sampai titik ini, aku tahu kamu udah siap. Tulis di kolom komentar, hari ini aku akan berhenti menunda. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, bantu share ke teman, pasangan, atau saudara yang juga butuh dorongan. Karena kita nggak sendiri dalam perjuangan ini, tapi kita bisa saling bantu, saling menguatkan, satu langkah demi satu langkah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, semua perubahan besar dimulai dari satu hal kecil. Satu langkah pertama.